ngejagain teman-temannya. Dia cuma bisa protect diri dia sendiri. Lumber oke, support yang sekarang lagi bener-bener laku banget apalagi setelah skillnya ada update ya seperti tank juga. Sementara kalau dari DG Sports lu lihat mereka punya 2 tank yang maksudnya satu tank dan satu warrior yang sangat tebal yaitu Palevi sebagai Arthur yang tentunya team fight-nya akan sedikit lebih alot ya dari teman-teman DG Sports itu sendiri. Tapi pagi-pagi buta udah dikasih beberapa damage aja dari seorang Wan kali ini atau dari seorang Iggy oleh Yue. Sama hati Ayaps hampir saja menerima cukup banyak damage output. Dan dari Wan ternyata cukup berani kali ini ke arah depan. Sementara nggak ada pertukaran buff yang terjadi. Gue rasa hati-hati satu bash yang cukup mematikan di sana Fadel. Oh my god sakit banget masuk ke arah seorang Wan. Tristan 2 bar saja HP. Bahkan sekarang 1 bar lebih aja di seorang Wan harus pulang terlebih dahulu. Wow, tapi ini baru diingat juga ya kalau nggak salah tadi yang pick dari Iggy kan Iggy duluan ya nge-pick. Karena yang pertama itu kalau nggak salah tadi Tulen duluan yang di-pick sama tim Archangel ya. Berarti bisa dibilang dari tim DG Sports ini udah kayak tahu nih ini pasti mau di-pick Yue nih. Ya udah tabrak lagi dengan hero yang punya range yaitu ya Iggy. Memang biasa orang-orang bilang ini menjadi rivalnya banget nih ya Yue sama Iggy tuh kalau udah ketemu udah lah adu range. Harusnya kalau mau adu range tuh Kahli cuy. Itu udah paling adu range loh. Itu gokil sih. Kahli bro. Clear wave paling cepat di dunia. AOV itu Kahli menurut gue ya sebagai user mage. Tapi lihat di area bottom lane udah ada Haki kali ini yang sedang menyelesaikan farming di hutan miliknya. Sementara setup 3-man ganking di area bottom lane milik teman-teman dari Archangel kali ini sudah mulai terlihat nampaknya cukup jelas. Crucible juga sudah didapatkan membuka vision dari teman-teman DG Esports lebih luas lagi tentunya. Namun dari teman-teman Archangel sendiri coba melakukan satu upaya trapping di area river di busnya di sana. Dan Cruise Eagle, tadi gue sebutin Cruise Eagle. Apa sih fungsinya Kak Julia? Akan muncul 30 detik setelah game dimulai di Abyssal Dragon Lane. Cruise Eagle akan berubah menjadi Vision Spear ketika dikalahkan untuk mengintai area jungle lawan selama 10 detik aja. Jadi Cruise Eagle akan hidup kembali 60 detik setelah dikalahkan. Ada double trouble kali ini. Kemana tuh double trouble ya gue gak tahu deh kira-kira tuh niatan lu kemana tuh Wanzi ya. Tapi gue lihat di sini ada teman-teman dari tim DG Esports yang lambat laun sudah mulai terkena beberapa pressure karena adanya Yue yang seperti yang udah dinotis juga tadi sama Angel. Ini Yue ini kalau dia bisa jaga positioning bagus, dia tinggal poking-poking spam skill aja. Itu tim fight gak akan terjadi sampai lebaran beres. Buset, sampai lebaran beres gitu karena memang benar-benar jauh-jauhan banget ya. Tapi lihat di Aramid udah 4 orang yang berkumpul-kumpul gitu kan. Udah tidak ada PPKM di Aramid, tapi kita lihat di Gopal Levi di sana mau coba untuk memberikan damage ke arah seorang 0-0. Ada satu flying spear, gak connect juga ke arah seorang Ayap. Sedikit kurang jauh aja, tapi yang pasti untuk dia sudah bakal langsung di zoning out dulu aja. Dan ada seorang dari Yue-nya. Dan sekarang kita lihat dari Wan bakal coba untuk langsung zoning out sendiri, bakal bertemu seorang Ayap di depannya, tapi ternyata eksplosif fireball terkena ke arah seorang Senko, tapi di sana ada satu war split dikeluarkan. Ayah pun satu flicker langsung juga diinisiasikan, tapi ternyata ada seorang Wan di sana yang didapatkan first bloodnya oleh seorang 0-0 dari atas. Ternyata ada Richard yang benar-benar nggak mau ngelepas gitu kan, mau kabur tidak bisa kawan. Wow. Tidak bisa kawan, betul sekali. 1 poin kill sudah mulai diamankan oleh teman-teman dari Archangel. Langsung saya digas masuk ke area tower di arah top lane milik teman-teman dari DG Sports. Langsung di dive begitu saja, namun ternyata minionnya udah nggak muat ya. Langsung mundur terlebih dahulu. Sementara dari Palevi coba cek aja, nggak terjadi apa-apa, tidak ada inisiasi lanjutan. Namun kita lihat juga dari teman-teman DG Sport menurunkan temponya kembali. Dari Archangel juga walaupun mereka udah unggul dalam segi point kill, tapi mereka tidak terlalu greedy. Jadi sama-sama reset lagi dalam segi item yang kita lihat kali ini masih belum ada yang memiliki satu item yang jadi sama sekali, baru sepatu aja rata-rata gitu ya. Jadi ini masih terlalu dini untuk melakukan team fight sebenarnya. Hati Ayep, ada Excalibur di sana masuk ke arah 2 orang sekaligus, namun ternyata masih belum ada efek lanjutan. Oh my god, sakit sekali dari seorang Iggy connect ke arah teman-teman dari tim Archangel. Senko harus pulang terlebih dahulu, tersicil banyak dari segi HP-nya. Sementara dari DG Esports kali ini sudah siap untuk melakukan satu upaya ganking ke arah top lane atau Abyssal Dragon Lane milik teman-teman dari Archangel. Coba untuk ditandu, enggak, ternyata dari Nuxia masih ingin melakukan farming terlebih dahulu. 0-0 di area bottom lane. Harus berhadapan dengan Palevi yang agak sedikit kesulitan tentunya, di mana dari Palevi dalam segi HP persentasenya juga bakal lebih tinggi ya daripada seorang Victor tentunya. Tapi kita lihat kali ini di arah top lane masih aja 3 lawan 3. Bener-bener gak ada yang mau main ke DS ataupun di arah mid lane. Mereka mainnya bener-bener di Abyssal Dragon terus-terusan gitu. Jadi menurut gua ini harusnya udah terbaca jelas satu sama lain kalau mereka bakalan
ketemu ya nanti meeting pointnya di Abyssal Dragon. Double trouble kali ini. Coba diluncurkan namun ternyata masih belum connect ke ada siapapun. 4 player dari DG Esports kali ini dalam perjalanan menuju ke area Abyssal Dragon Lane milik Archangel. Sementara udah muncul beberapa objektif yang sekarang bakalan coba untuk diperebutkan tentunya. Oh enggak, ternyata terbalik. Abyssal Dragonnya di bawah ya. Abyssal Dragonnya di bawah. Karena memang sekarang kan Spirit Sentinel tuh benar-benar jadi perebutan banget. Makanya sekarang di switch aja untuk lane-nya sendiri. Dan harus diingat juga untuk Dark Slayer itu buff-nya itu bisa ngurangin defense ke tower sendiri. Makanya kalau misalnya di atas atau di biasanya kan di SM itu diisi sama Warriors, kan diisi sama Archer. Jadi ketika dari Dark Slayer diambil, Archer itu bisa langsung push towernya. Dan kita lihat masih ada satu split gerobak tapi terlalu Fadel benar-benar nyicil banget. Dimana seorang Wanzi di sana kena berapa damage, tapi ternyata ada satu Thunder Clap yang connect ke arah seorang Wan. Dan kita lihat dari Nox bakal langsung coba untuk masuk ke dalam tower, tapi 0-0 ingat masih ada skill 2-nya juga yang bisa bilang cukup imun dan yang pastinya enak banget untuk nge-defend diri sendiri. Dan di arah atas hati-hati 3 orang bakal langsung push di tower aja karena memang tidak penjagaan dari tim DG Esports. Dan yes, ini menjadi free tower aja untuk tim Archangel. Tower pertama langsungnya dihancur, dilontahkan. Dan di arah atas juga di arah river udah ada Arthur yang siap untuk menyergap, dimana Pak Levi sudah langsung bolak-balik dulu aja, tapi ternyata langsung coba untuk clear clip dulu aja. Tapi harus diingat juga di mana ini nggak boleh didiamin terlalu lama juga untuk landingnya, karena kalau udah sekali kalah lane ini bakal agak sedikit sulit sih untuk tim DG Esports. Apalagi mengingat satu tower mereka di arah top lane itu udah dihilangkan gitu kan, dan artinya untuk Spirit Sentinel bakal lebih aman lah untuk didapetin sama dari Senko ataupun dari Haki-Haki mungkin kalau misalnya memang mau ngambil Spirit Sentinel. Ya, ini permainan yang sangat objektif ya dari Archangel. Bener-bener mereka lebih fokus ke arah objektif, entah itu tower atau objektif iya tadi ya Infinite Layer, Holy Dragon atau Abyssal Dragon gitu kan. Mereka lebih ke arah objektif seperti itu karena beberapa kali DG Esports menawarkan serangan tapi nggak mereka radenin sama sekali gitu ya. Jadi mereka dari Archangel sendiri dalam segi goldnya walaupun gak ngelit cukup jauh, tapi at least mereka lebih unggul daripada DG Esports kali ini. Dan DG Esports gue harus sedikit bersabar. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari komposisi ya sebenarnya untuk arah late game juga mereka punya investasi late game yang cukup baik, yaitu ada Iggy dan juga ada Laville gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau sabar lagi ya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau mereka mau sabar juga di arah Archangel ada Tulen gue yang late game-nya nggak bisa diremehin dari segi damage outputnya. Tapi kita kali ini DG Esports coba bergerak ke arah Holy Dragon selanjutnya atau Abyssal Dragon. Dari teman-teman Archangel pun gak ada kontes yang dilakukan, gak ada pengecekan juga, trapping aja kali ini teman-teman dari Archangel karena di atas juga towernya udah berhasil didapatkan. Langsung bergerak ke arah bottom lane milik DG Esports, namun Abyssal Dragon berhasil didapatkan kali ini oleh teman-teman dari DG Esports, menyusul ketertinggalan gold yang terpaut sekitar 2000 double trouble connect ke arah satu orang. Tapi kita splitter juga sudah mulai dibuka kali ini oleh seorang movers dan masih belum ada inisiasi lanjutan. But somehow kita lihat di arah top lane dari seorang Riktornya diutus untuk melakukan upaya push di lane yang sebenarnya tuh udah berhasil untuk mereka kuasai harusnya karena udah nggak ada tower juga kan. Di arah bottom lane kita lihat hati-hati ada seorang Haki-Haki deep impact masuk ke arah Haki-Haki, hampir saja menghilangkan nyawanya, tidak ada backup dari siapapun. Teman-teman dari Archangel sudah mulai datang kali ini. Flying Spear yang masih miss masih bisa untuk didodge terlebih dahulu oleh teman-teman dari DG Esports. Yo, dan Pak Levi ditinggal sendiri di arah bawah dan yang pasti ya coba untuk defend towernya lagi, tapi creep memang sudah di-clear jadi tugasnya bisa bilang sudah cukup aman lah ya. Tapi harus diperhatikan juga karena Slimsnya udah dikirim ke arah bawah di mana Senko, Fadel dan Mavers ini selalu bermain 3-an terus. Dan kalau misalnya seperti ini dan tidak direspek oleh tim DG Esports ini artinya tower di arah bottom lane pun atau di arah Abyssal Dragon bakal jadi korban selanjutnya gitu kan, korban tower atau korban free tower bahkan bisa bilang, karena tadi di arah top lane pun bisa dibilang cukup free untuk tim Archangel karena memang 2 orang dari tim DG Esports udah recall gitu kan dan butuh waktu sekitar 7 detik untuk sampai ke arah lane-nya. Dan ketika waktu itu dipakai atau digunakan oleh tim Archangel untuk push tower ya di situ hati-hati ada Senko. Jadi ya sudah, towernya itu sendiri jadi langsung free aja. Gak ada perlawanan dari tim DG Esports walaupun tadi Iggy-nya atau dari Wan sudah bisa langsung datang, tapi tetap saja gitu kan udah gak bisa defend towernya lagi. Dan di area bawah hati-hati juga seorang Palis masih didorong sama Maverick tapi double gak connect ke siapapun juga. Dan Ayam bakal coba untuk dorong push atau dari lane-nya ke dalam tower karena memang bakal langsung di clear aja. Dan sekarang kita lihat Palevi bakal mengkat pergerakan dari tim Archangel di arah setup bus dan ada pause lagi, nggak apa-apa teman-teman, mungkin lagi ada masalah koneksi juga
karena harus dari seorang Iggy tadi ada Ember Quest yang masuk karena teman-teman dari Archangel, ada juga Double Trouble Connect, episode 3 masih dilanjutin dan masih berhasil di-secure oleh seorang Yue. Tapi kita juga dari sisi lain udah masuk lagi ada seorang Aki-Aki, Zero pun berhasil men-take down seorang Nux. Flying Spear connect ke arah seorang Wanzi kali ini tidak bisa berbuat banyak. Teman-teman dari DJ Sports 10 dan oh my god Iggy sakit banget, kehilangan beberapa damage-nya, kehilangan beberapa HP-nya maksud gua, bahkan hanya tersisa sekitar ya itu paling berapa persennya lah ya. Harus pulang terlebih dahulu namun di arah mid lane. Palevi hampir saja menyerahkan nyawanya kembali secara cuma-cuma. Di menit ke-9 hanya baru ada 2 kill aja yang terjadi. Namun sementara itu dari towernya udah lumayan banyak yang kecicil. Dari segi item kita lihat pemilihan yang cukup baik. Ada Metal Ofra ya dari seorang rektornya yang membuat dia akan semakin tebal lagi. Ada tambahan HP juga kan. Terus kita lihat ada Fafnir Talon dan juga Clive Sati dari seorang Slimsnya yang udah diamankan. Dan kemudian kalau kita berkaca pada Tulenya atau Haki-Haki, dia udah punya boomstick dan juga gue lupa itu apa yang biru-biru yang ungu-ungu namanya. apaan? Gimana? Yang ungu-ungu item Rhea Blessings. Rhea Blessings ya. Rhea Blessings itu akan membuat dia akan lebih sedikit sustain lagi. Ini kadang gue udah jompo ya, tapi gue inget gitu kan. Tapi Rhea Blessings bisa menambah sustainable dari seorang Tulane itu sendiri. Apalagi Tulane ini kan hero masuk ya, bisa gue bilang magi yang masuk-masuk gitu kan. Skill 2 kan harus kena biar pasifnya keluar. Nah, kita lihat kali ini satu tower lagi dan lagi, oh my god, dipukul mundur oleh seorang Yue, itu benar-benar gak enak banget. Namun dari Wan kali ini coba untuk memberikan satu pressure terhadap teman-teman dari Archangel untuk mundur ke arah belakang. Gila, sakit banget. Gak apa-apa lagi gue sama Fadel. Buset, itu kan memegang damage terbesar kemarin dia bener-bener sedalam aku ngukis damage gede banget. Tapi ada satu double trouble yang kode ke arah depan, tapi masih ada satu ball cleanse diaktifkan. Tapi kita lihat dari Aya pun harus coba tarik mundur Palevi, low HP bar harus lebih mundur lagi, harus dipukul mundur dulu sementara. Dari Creep, dari tim Archangel sudah akan maju lagi di arah midnya dan dari atas pun bakal langsung di-push dan sepertinya untuk Infinity Slayer bakal menjadi objektif selanjutnya yang akan didapatkan oleh tim Archangel. Karena memang sekarang masa posisi kalian udah dimenangin sama tim Archangel. Untuk tower tier 1 udah bener-bener rata banget dan untuk tower 2-nya di arah bottom lane tuh udah bisa juga didapetin oleh tim Archangel. Jadi bener-bener udah tinggal manajemen creep aja, udah tinggal dapetin objektif aja, gak usah terlalu greedy sama kill. Tapi kita lihat juga di arah bawah tadi ada seorang Nux mau coba untuk push tower, tapi ternyata langsung bertemu dengan seorang Zero. Sementara hati-hati juga Ayep kesini dan Palevi berduaan melawan 3 orang, satu double trouble connect, tapi connectnya malah ke arah seorang batu di sana atau dari Lux sendiri. Sementara di arah bawah tadi Nux ternyata bakal dijepit oleh 2 orang sekaligus Zero dan juga ada Haki-Haki mau coba untuk masuk dengan satu bojak listrik, tapi ternyata langsung saja didapatkan Nux yang gak bisa kemana. Oke, bukan Jungle Strike. Tadi Jungle Strike itu malah coba untuk nge-clear dulu. Yang pastinya langsung tag team sama Haki-Haki. Dan langsung aja Creep ya bisa maju dulu. Tapi hati-hati juga di arah mid. Di sebelah kirinya ada seorang Palev yang sudah siap menjaga bahkan untuk buff birunya pun sekarang dari Nuxnya udah langsung diambil dan gak bisa untuk ngambil buff biru selama beberapa detik ke depan. Sementara Infinity Slayer langsung di-deploy di arah mid. Tapi hati-hati juga damage dari seorang Haki-Haki benar-benar sakit banget ke arah seorang Wan. Walaupun tadi udah ada beberapa barrier yang dipasang atau udah ada badan yang udah dipasang oleh seorang Ayep, tapi tetap aja damage-nya masih tetap masuk loh. Kalau gue sih ngerasanya ya, sebenarnya kalau kita ngomongin dari tim Archangel, kalau gue pilih antara Tulen sama Yue, gue pilih Yue-nya sih. Jadi mungkin targeting dari DJ Sport harus sedikit diubah mindset-nya untuk masuk ke arah Yue dulu. Karena dari tadi yang nyusahin itu memang Yue-nya. Jadi Palevi masuk ke area base ternyata bertemu langsung dengan trapping yang dilakukan oleh teman-teman dari Archangel. Deep Impact, Earth Splitter sudah mulai dikeluarkan. Semua skill, semua resource sudah mulai dikeluarkan oleh masing-masing tim. Namun kita lihat dari DJ Sport ternyata harus kehilangan satu persatu membernya, di mana 2 player itu Ayep dan juga Wanzi pun harus hilang. Thunderbird masuk, oh my god, Artigraphy yang sangat on timing kali ini berhasil menyelamatkan seorang Wan. Sementara itu Palevi harus melakukan satu upaya defensif yang gue rasa akan sedikit sulit tentunya karena dia bakalan terus-terusan dihit oleh teman-teman dari Archangel. Oh my god, Wan baru nyampe gitu kan langsung hilang lagi darahnya, itu ulah dari seorang Yue. But somehow kita lihat di area mid lane tower tier pertama milik teman-teman dari Archangel berhasil dicuri oleh seorang Nux. Yang mana ini bagus banget, Nux akhirnya bisa memutar otak mencari peluang sebaik mungkin di ketertinggalan timnya atau saat keadaan timnya behind. Kali ini dia berhasil untuk mencari pundi-pundi gol tambahan dari tower mid lane. Yang mana walaupun gak balance akhirnya, tapi at least mereka bisa dapetin satu persatu pundi-pundi gold. Karena kalau misalnya mereka terus-terusan kalau kasarnya ngendog ya di belakang high ground mereka gak akan dapat apa-apa dan gamenya bisa nyampe ke 20 menit. Tapi karena dari Nuxnya berani gitu untuk melakukan split push, akhirnya ketertinggalan mereka tidak terlalu berat. Walaupun sebenarnya ini udah berat ya, 7.000 gol tuh udah bener-bener berat banget menurut gue di menit ke-13 gitu kan.
Dan kita lihat kali ini dari Holy Dragon bakal langsung saja dimulai eksekusinya oleh teman-teman dari Archangel, dipantau oleh teman-teman dari G-Sport, tapi masih belum adanya kontes, nungguin Palevi sih gue yakin. Double trouble connect, tapi masih ada cleansing yang digunakan. Kita lihat juga dari seorang Tanya, atau kita lihat Ayah berhasil maju ke depan, namun Senko masih cukup fit di sana, berhasil men-take down seorang Nux. Dan juga adanya Ayah yang sudah hilang, begitupun dengan Wanzi, menyisakan seorang Palevi saja, tim wipeout DJ Esports. Wow, ini Ziri-Ziri berani banget sih. Karena kalau dilihat ya dari tadi tuh ya, Ziri-Ziri terus yang bener-bener bantul banget ke arah depan. Bener-bener langsung coba untuk nabrak damage dealer dari DG Esports. Dan nabraknya dia atau bandelnya dia itu menghasilkan gitu kan. Bukan dia yang ke-pick off, malah dia bisa nge-wipe out dan bantuin teman-temannya. Dan sekarang langsung aja Korea menjadi incaran yang pertama dan utama untuk tim Archangel. Dan round yang pertama cukup manis. Bahkan dari tim DG Esports tidak diberi point kill sama sekali. 11-0 dan menjadi benar-benar clear sheet banget untuk tim Archangel. Dan tapi nggak apa-apa, ini kemenangan pertama memang dimenangi oleh tim Archangel. Tapi ingat, masih ada, ini adalah permain best of 5.